Oke, baik ya. Yuk kita mulai sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu, teman-teman sekalian, rahmati Allah, alhamdulillah ya, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, yaitu pekan terakhir dari bulan Mei ya. Kita bisa berkumpul kembali dalam majelis ilmu, kajian Zoom setiap Senin malam ya, pukul 8, yang mana tema kita masih melanjutkan seputar keunikan, keindahan, dan kesan yang terkandung dalam Al-Quran ya, di mana misi kita adalah mencari minimal satu keunikan ya, atau satu kesan dari setiap satu halaman ya. Jadi nggak dicari semua. Kalau dicari semua, insya Allah tiap ayat ada aja ya hal-hal yang indahnya, hal-hal yang ajaib dari Al-Quran. Tapi misi kita minimal satu halaman satu. Jadi ketika kita sedang tilawah harian ya, target kita, harapan kita adalah kita merindukan untuk membuka halaman berikutnya, karena di halaman berikutnya ada lagi kesan yang indah lagi, halaman itu ya, yang bikin kita penasaran ya. Baik, kita sudah sampai di juz 4, 10 halaman pertama. Insya Allah akan kita lanjutkan pada malam hari ini di juz kelima ya. Juz keempat 10 halaman kedua maksud saya. Juz keempat 10 halaman kedua dimulai dari halaman 72 ya. Kemarin sampai di halaman 71. Nanti halaman 82 itu juz kelima ya, begitu. Tapi sebelumnya seperti biasa akan saya buka lagi atau saya sampaikan lagi, yaitu kitab-kitab yang menjadi rujukan ya, baik berbahasa Indonesia maupun berbahasa Arab ya. Pekan lalu kita sudah membuka kitab tentang kitab berbahasa Arab ya, dari Dr. Fadil Soleh As-Samaroi. Nah, pekan ini bahasa Indonesia lagi. Ini eh, menarik nih ya, karena rupanya ya kitabnya saya yakin Bapak Ibu sudah kenal atau sudah pernah dengar ya, tapi rupanya di sini menyimpan banyak sekali harta karun tentang keunikan Al-Qur'an ya. Nah, ini dia kitabnya ini. Tafsir Al-Misbah, yaitu Dr. Quraisy Shihab. Ya, kenapa? Karena dari subjudulnya aja sudah kelihatan pesan, kesan, dan keserasian Al-Qur'an. Oh, jadi beliau memang bukan hanya memasukkan tafsir, tafsir berarti pendalaman ayat ya, pendalaman ayat, penjelasan ayat, tetapi juga ada munasabahnya. Kaitannya apa nih? Kelompok ayat yang ini dengan kelompok ayat berikutnya pasti ada hubungannya. Kenapa kok tiba-tiba membahas masalah ini? Dari masalah itu kenapa membahas masalah ini? Ya, itu namanya keterkaitan. Dan memang itu salah satu objek yang menjadi ketertarikan tersendiri bagi Dr. Quraisy Shihab ya. Saya pernah menonton podcastnya. Beliau itu memang tertarik sekali, merasa tertantang karena orang-orang apa namanya, yang tidak suka dengan Al-Quran, mereka selalu menyudutkan dengan mengatakan Quran itu ayatnya lompat-lompat, sebentar bahas ini, sebentar bahas itu, ya. Itu bukti bahwa Quran bukan buatan, bukan datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Ayatnya lompat-lompat, tidak teratur, tidak ada keteraturan. Nah, justru itu dibantah oleh ulama-ulama kita ya, yang menekuni munasabah ayat. Oh, jangan salah, justru ada keindahan yang sangat luar biasa kalau kita menekuni apa namanya, keterhubungan antara ayat dengan ayat atau surat dengan surat. Dan itu salah satunya bisa kita bahas bisa kita temukan di tafsir Al-Misbah ini ya. Kemudian juga selain munasabah ayat, juga di dalam buku tersebut ada keunikan-keunikannya ya dibahas.
kenapa ini kok yang digunakan bentuknya kata ini, kenapa bukan kata itu, begitu ya. Jadi memang Dr. Quresyab itu mengumpulkan dari berbagai macam tafsir, tafsir-tafsir terbaru terutama ya. Sya'rawi dari Mesir, kemudian Said Sabiq ya, kemudian juga mufasir-mufasir lain yang memang beliau senangi sudut pandangnya, kemudian jadikan satu, begitu. Jadi ini cocok sekali kalau memang kita senang dengan keindahan-keindahan atau kesan-kesan pada Al-Quran ya, walaupun memang lebih banyak tafsirnya. Jadi ya nggak hanya latoif doang isinya, tapi ya tafsir juga. Jadi kita harus pelan-pelan bacanya. Kalau memang kita pengennya cuma keindahannya doang. Jadi bagian mana nih yang indah gitu? Karena memang ini tafsir. Ininya buku sendiri ini 15 jilid ya. Ini jilid satu, 15 jilid. Jadi ya kebayang ya. eh Membacanya sudah kekenyangan kita ya. Jadi kalau buku yang kemarin yang bahasa Arab tuh ya, Fadil Soleh As-Samaroid itu memang isinya hanya keindahan Al-Qur'annya aja ya, keunikannya aja. Ya jadi nggak pakai tafsir, nggak pakai apa. Kalau ini ya kita harus cari secara manual yang dibaca. Nanti ketemu, oh ini salah satunya keindahannya. Ada di paragraf sekian ya. Kadang-kadang nggak ada juga. Ya kadang-kadang ada, kadang-kadang nggak ada. Begitu. Tapi eh, ini buku yang cukup bagus kalau senang dengan Lataiful Quran ya, silahkan membaca buku ini ya. 15 jilid itu berapa harganya ya, mungkin antara kurang lebihnya 1 juta atau di bawah 1 juta, di atas 1 juta saya lupa ya. Hasil kalau nggak salah bisa bisa dibeli secara ketengan ya, eceran juga bisa. Jus apa jilid satu dulu baru jilid dua ya, di Tokopedia atau di Shopee silahkan ya, secara online atau di toko buku offline juga silahkan ya, datang ke toko buku atau ke toko kitab di kota-kota terdekat Anda itu, silahkan ya, boleh. Baik, yuk kita mulai pembahasan kita. Seperti biasa, siapkan Al-Quran. Saya juga sama menyiapkan Al-Quran ya, walaupun yang saya buka nanti Al-Quran aplikasi. Kemudian juga alat tulis. Nah, alat tulisnya kemarin sudah dibahas ya. Yang tipis-tipis saja. Ya, pensil atau stabilo yang warnanya pucat ya. Yang jelas kita menandai mushaf kita, tapi jangan sampai membuat jadi nggak bisa dibaca gitu ya. Kalau kalau tipis kan tetap bisa dibaca ya. Begitu. Kemudian kita mulai kajiannya ya. Dari halaman 72. Nah, itu ada yang mau PDF-nya silakan tuh. Ada yang memberikan linknya ya. Kalau PDF-nya baca ya. Tentu lebih lelah ya matanya. Ya baca buku fisik aja kita lelah, apalagi baca buku PDF. Cuman bagi yang ingin melihat sekilas dalamnya silahkan ya. Yuk halaman 72. Saya buka aplikasinya dulu. Aplikasi Mushaf Al-Madinah An-Nabawiyah. Baik, halaman, oh masih surat Ali Imran ya. Oke, sudah halaman 72, baru kemudian saya berbagi layar. Berbagi layar ini ya. Nah, ini dia. Kemudian Quran manualnya saya juga buka, saya pegang, saya buka juga untuk mencari terjemahan versi Kementerian Agamanya ya. Oke. Halaman 72 kita akan mulai dari ayat 170. Ini ada sesuatu yang diulang ya, tentu ada maksudnya ya. Dan ini bagus ini. Yastabsyiruna di ayat 170 dan kemudian diulang lagi yastabsyiruna ya. Ini kalau di dunia apa? Di dunia kepenulisan
masuknya pemborosan kata. Justru ini menunjukkan level penulis yang kurang bagus, ya. Banyak kata yang sama, ya. Kalau kata mentor penulis saya itu serangan aku, ya. Biasanya orang kalau nulis banyak akunya, nah itu seperti seolah-olah lagi diserang sama kata aku. Aku datang kemudian aku mengambil sesuatu, kemudian aku berkata lagi kepada mereka dan aku, kebanyakan aku. Nah, itu jenis tulisan yang kurang bagus, ya. Jadi jangan banyak kata yang sama. Nah, dalam Al-Quran juga seperti itu, ya. Tapi anehnya di dalam ayat ini kata yang sama, ya, tapi tidak membuat dia jadi seolah-olah tulisan yang kelebihan kata, ya. Tapi proporsional. Yuk kita baca dulu, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim dari ayat 170. Farihina bima atahumullahu min fadli wa yastabshiruna billadzina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Yastabshiruna bi ni'matin minallah wa fadlin wa annallaha la yudhi'u ajral mu'minin, ya. Ya, halaman ayat 170, ya, mereka bergembira, yastabshiruna, ya. Ya, farihina mereka bergembira bima atahumullah, dengan apa yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya, min fadlihi. Wa yastabshiruna, dan mereka bergirang hati, ya, bergirang hati billadzina lam yalhaqu bihi min khalfihim, ya, dengan apa-apa yang masih tertinggal di belakang mereka, yang belum menyusul mereka, ya. Jadi eh, yang masih hidup lah. Jadi ini cerita tentang syuhada, syuhada di perang Uhud, ya kan, banyak itu 70 sahabat Nabi, ya, syahid di perang Uhud. Nah, kata Allah, farihina bima atahumullahu min fadlihi wa yastabsyiruna billadzina lam yalhaqu bihi min khalfihim. Ya, mereka dalam keadaan bergembira karena Allah berikan karunia, yaitu sorga, ya. Dan mereka bersenang hati, ya, yastabsyiruna, ya, para syuhada ini bersenang hati. Kenapa? Karena mereka tahu orang-orang yang masih hidup, yang tidak syahid, tetap akan mendapat karunia nanti kalau sudah meninggal dunia, tetap akan diberikan surga juga, ya. Allah khaufun alaihim walahum yahzanun, ya. Jadi mereka tidak takut dan mereka tidak bersedih hati, ya. Tahu, ya, bedanya takut dengan sedih. Kalau takut itu sesuatu yang belum terjadi, ya kan, kita takut, aduh nanti besok gimana ya, takut kan. Kalau sedih, sesuatu yang sudah terjadi, ya kan, aduh duit saya hilang, sedih kan. Sedih karena kehilangan, berarti sudah terjadi kan. Kalau belum terjadi, takut, aduh takut nanti duit saya hilang. Nah, mereka tidak takut atas sesuatu yang sudah terjadi, dan tidak juga sedih. Tidak takut atas sesuatu yang akan terjadi, dan tidak juga sedih atas sesuatu yang belum terjadi. Nah, itu ciri-ciri daripada orang-orang yang mati fi sabilillah, ya, matinya di jalan Allah. Jadi yastabsyiruna keluar di ayat ini, ya, mereka bergirang hati. Kemudian keluar lagi di ayat berikutnya, yastabsyiruna bi ni'mati minallah wa fadlin wa annallaha la yudhi'u ajral mu'minin. Mereka bergirang hati dengan nikmat dan karunia dari Allah, dan sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala dari orang-orang mukmin, ya. Ala yudhi'u ajral mu'minin. Tidak menyia-nyiakan pahala dari orang-orang mukmin. Dan kalau kita lihat, harusnya di ayat yang 171, ayat yang keduanya ini, ya, stabsyiruna seharusnya nggak usah dipakai lagi. Kenapa kan? Sama-sama bergirang hati. Kalau dari awal bisa nyambung, ya. Yastabsyiruna billadzina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khaufun alaihim wa lahum yahzanun bi ni'matin minallah wa fadlin wa annallaha la yudhi'u ajral mu'minin, ya kan? Nggak pakai yafsirun juga sebetulnya, disambung juga bisa. Tapi kenapa kok malah muncul yastabsyiruna jadi dua kali? Apakah ini termasuk pemborosan kata? Ya, kata ulama, oh bukan. Justru Quran ini pengen menjelaskan tentang
orang-orang yang masih hidup, ya. Jadi di ayat yang atas ini yastabsyiruna, yang bergembira hati, siapa itu? Orang-orang yang mati syahid, ya. Orang-orang mati syahid, kenapa hati mereka gembira? Karena mereka merasa tenang. Saudara-saudara mereka yang masih hidup tetap dijanjikan surga oleh Allah, ya. Sahabat Nabi kan, para sahabat kan. Orang yang ikut di perang Uhud kan. Mereka tidak mati syahid, tapi mereka tetap nanti dapat surga. Nah, ya kan? Nah, maka di ayat yang berikutnya, yastabsyiruna ini, itu sebetulnya kegembiraan untuk semuanya. Baik syuhada yang sudah meninggal dunia, maupun sahabat Nabi yang masih hidup, ya, yang belum syahid. Tapi mereka tetap bergembira juga, ya. Tetap mereka, jadi yastabsyiruna di ayat yang pertama, itu merekanya hanya para syuhada, tapi yastabsyiruna di ayat yang kedua itu ya syuhadanya juga, ya orang yang masih hidupnya juga, begitu, ya. Jadi memang beda objek yang dibicarakan ini, ya. Begitu, makanya muncul lagi, oh kalau objeknya sama mungkin perusahaan kata, tapi di sini objeknya beda, ya. Yastabsyiruna yang kedua ini sudah menggabungkan antara syuhada yang sudah meninggal dengan para pahlawan, para pasukan perang Uhud yang masih hidup. Pokoknya semuanya mereka bini'mati minallah wa fadli wa annallaha ya la yudhi'u ajral mu'minin, ya. Mereka semua senang, gembira, dapat nikmat dari Allah, dapat karunia, karena Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang mukmin. Begitu, ya. Maka yastabsyiruna keluar dua kali ini, katanya sama tapi subjeknya berbeda, ya. Subjeknya berbeda. Siapa yang dibicarakan di sini? Dia yastabsyiruna pertama dan yastabsyiruna yang kedua. Begitu, ya. Baik, ini halaman 72. Yuk, masuk kita ke halaman 73. Halaman 73 ada di ayat 175. Kata yang cukup menarik, ya, ayat di atas, ya. Bentar. Fala takhafuhum. Oh, ini dia, ya. Saya cari nggak ketemu. Nah, yuk kita baca ayatnya. 175. Fala takhafuhum. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama dzalikumus syaitanu yukhawifu awliya'ahu. Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Ya, sesungguhnya mereka itu, yaitu setan-setan, hanya menakut-nakuti teman-temannya si setan itu, ya kan? Jadi ini ketika perang Uhud, ya kan, orang-orang munafik itu disebutnya setan di sini, ya. Itu nakut-nakutin, udah kita nggak usah keluar ke medan perang, jangan, ntar kita kalah loh, mati nanti kamu loh, begitu, ya. Ditakut-takutin. Orang munafiknya sendiri mundur, mereka nggak ikut perang, ya kan. Yang mendengarkan ajakan orang munafik, ya jelas teman-temannya sendiri, ya. Kalau orang-orang mukmin enggak, mereka kuat tetap hadir ke perang Uhud. Innama dzalikum syaitanu yukhawifu awliya'ahu. Syaitan itu mereka lah, ya. Mereka lah setan-setan itu yang saling membujuk, merayu, menakut-nakuti teman-temannya mereka sendiri. Fala takhafuhum, maka kalian wahai sahabat Nabi, ya, kalian jangan takut kepada mereka. Wa khafuni in kuntum mu'minin. Melainkan kalian itu takutlah kepada aku, yaitu Allah, ya. Ya, khafuni, ya, takutlah kepada aku.
in kuntum mu'minin, apabila kalian orang-orang yang beriman. Ya. Nah, di mana ketinggian bahasa dari ayat ini? Ya, jadi ayat ini ya kita bisa bagi menjadi dua ya. Yang pertama sampai dengan sini nih. Potong sini. Innama dzalikumu syaitanu yukhawwifu awliya'ahu. Sampai di sini ya. Kemudian yang kedua, fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Sampai di sini sampai akhir ayat. Ini kalau kita lihat dari artinya deh. Mereka para syaitan-syaitan itu menakut-nakuti teman-teman mereka, ya kan? Bagian pertama. Bagian keduanya, maka kalian wahai sahabat Nabi, kalian jangan takut sama mereka. Kalian takutlah kepada aku yaitu Allah, ya. Apabila kalian itu betul-betul orang-orang mukmin, ya. Nah, ayat ini turun kepada Rasulullah SAW ya, turun kepada baginda Nabi. Ayat ini turun kepada baginda Nabi pengen menceritakan, wahai Nabi, gini loh keadaannya loh, orang munafik ya saling menakut-nakuti teman-teman mereka sendiri, ya kan? Sedangkan sahabat-sahabat engkau, sahabat-sahabat kamu, wahai Nabi, sahabat-sahabat kamu jangan takut kepada orang munafik, takutnya hanya kepada aku, begitu kan? Kata Allah kan? Nah, dari sudut pandang Allah menurunkan ayat kepada Nabi. Berarti baik orang munafik maupun para sahabat Nabi, mereka semua kan orang yang sedang diceritakan, ya kan? Mereka semua orang yang sedang diceritakan kepada Nabi, begitu ya. Sama seperti saya sedang bicara kepada Bapak dan Ibu sekalian ya. Saya bicara kepada Bapak Ibu, ini di pasar ada pedagang yang jujur. Mereka kalau dagang jujur banget, ya kan? Tapi Bapak Ibu di pasar, misalnya saya sebutkan di pasar A, ya kan? Ada pedagang yang curang. Wah, mereka itu suka bohong, ya kan? Nah, antara pedagang yang jujur maupun pedagang yang curang, itu kan semuanya orang yang dibicarakan, ya kan? Kalau dalam bahasa Indonesia disebut kata ganti orang ketiga, ya. Nggak ada orang yang nggak ada. Mereka lagi kita bicarakan. Yang bicara saya, yang diajak bicara Bapak Ibu, ya kan? Jadi kata ganti orang pertama saya, orang kedua Bapak Ibu. Nah, yang dibicarakan orang ketiga, ya. Jadi nggak ada. Jadi kita Allah sedang berbicara kepada Rasulullah tentang orang munafik dan tentang sahabatnya, sahabat Rasul, ya kan? Nah, orang munafik dengan sahabat Rasul itu kan sama-sama orang ketiga, tidak dibicarakan. Ya apa? Orang yang dibicarakan ya tidak ikut bicara, yang bicara cuma Rasulullah doang. Tetapi eh, dahsyatnya ayat ini ketika menyebut orang munafik, betul. Jadi kata ganti orang ketiga, betul. Mereka adalah syaitan-syaitan yang menakut-nakuti teman-teman mereka sendiri. Oh, betul. Tapi begitu menyebut sahabat Nabi, langsung berubah jadi kata ganti orang kedua. Seolah-olah Allah sedang berbicara dengan sahabat Nabi. Padahal Allah bicara sama Rasulullah ya. Ayat kan tulis sama Rasul. Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Wahai sahabat, wahai sahabat Rasul, kalian jangan takut sama orang munafik, takutlah kepada aku jika kalian betul-betul orang yang mukmin. Ya kan? Kerasa kan perbedaannya? Untuk orang-orang munafik itu mereka disebutnya. Yang diambil kata kata yang dipilihnya mereka, berarti seolah-olah orangnya nggak ada lagi di sana, ya kan? Tapi untuk para sahabat Nabi itu yang diambil kata ganti orang kedua, seolah-olah sahabat itu yang lagi diajak bicara sama Allah, begitu ya. Maka ketika membaca ayat ini, oh ini satu isyarat bagaimana Allah sangat memuliakan para sahabat Nabi, ya begitu. Padahal harusnya mereka sama-sama nggak ada. Harusnya kata ganti orang ketiga aja dua-duanya, ya itu nggak masalah. Artinya wala yakhafuhum wahum yakhafuni.
innahum mu'minin, ya bisa aja begitu kan? Ya, artinya kata ganti orang ketiga semua. Dan mereka para sahabat-sahabat kamu itu wahai Rasul, mereka itu janganlah mereka takut kepada orang-orang munafik, melainkan mereka itu takutlah kepada aku kalau mereka itu betul orang mukmin. Harusnya kan begitu. Ya biar fair dong, kan sama-sama nggak ada orangnya. Orang munafik yang nggak ada, sahabatnya nggak, sahabat Nabi juga nggak ada ya. Ini yang berbicara Allah dengan Rasulnya langsung. Tetapi nggak begitu. Kata yang muncul adalah fala takhafuhum. Janganlah kalian takut, ya kalian tuh. Kayak lagi dari bicara kan. Wa khafuni, ya ini lebih jelas lagi. Takutlah kepada aku tuh. Berarti emang lagi dari bicara ini. Ya, sahabat lagi diajak bicara kepada Allah ya. Gaya bahasanya seolah-olah seperti Allah sedang berbicara kepada para sahabat. Nah, inilah dia kenapa ayat ini begitu tinggi bahasanya ya, karena perubahan kata ganti yang mendadak antara kata ganti orang ketiga berubah menjadi kata ganti orang kedua ya. Begitu subjeknya ganti. Subjeknya tadinya kan orang munafik berubah menjadi sahabat Nabi. Masya Allah ya. Ini menunjukkan bagaimana Allah memuliakan, menghormati sahabat Nabi. Sampai begitu ya. Kata gantinya dipakai yang lebih sopan ya. Insya Allah. Baik, ini halaman 73. Nah, sekarang halaman 74. Nah, ini menarik nih. Halaman 74 ini juga apa? Luar biasa. Halaman 74 ada di ayat 182. Kita baca ayat yang sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika bima qaddamat aydikum wa annallaha laisa bidzallamin lil abid. Ya, ayat 182. Demikian itu disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri dan sesungguhnya Allah tidak menzalimi hamba-hambanya. Ya. Nah, ini kaitannya dengan ayat di atasnya ini. Jadi siapa yang dimaksud di sini? Yaitu orang-orang Yahudi ya. Laqad sami'allahu qaulal ladzina qalu innallaha faqir wa nahnu agniya. Sanaktubu ma qalu wa qad lahumul anbiya bighairi haqq wa naqulu dzuqu adzabal hariq. Ya, ini ayat di atasnya tuh. Allah mendengar perkataan orang-orang Yahudi yang berkata Allah itu miskin, sedangkan kami adalah kaya, begitu ya kan? Ini kaitannya kenapa Yahudi ngomong begini? Karena turun ayat yang mana siapa yang mau meminjamkan kepada Allah hartanya, artinya eh, untuk membantu orang lain, ya itu bahasa Quran, bahasa yang bagus sebetulnya, ya bukan berarti Allah butuh, pengen pinjam uang, bukan, tapi itu satu kata pujian, seolah-olah orang yang bersedekah dia sedang meminjamkan kepada Allah. Pasti Allah ganti kan kalau dipinjamkan begitu. Tapi Yahudi salah persepsi. Yahudi bilang, oh Allah pinjam uang dari hambanya. Maka innallaha fakir wa nahnu agniya, kata orang Yahudi. Berarti Tuhan kamu itu Tuhan yang fakir, sedangkan kami adalah orang-orang yang kaya. Begitu. Nah, maka di ayat yang kita bahas nih disebutkan dzalika bima qaddamat aydikum wa annallaha laisa bidzallamin lil abid. Ya, kelak nanti mereka akan apa akan masuk ke dalam neraka. Nah, maka di ayat ini disebutkan yang demikian itu disebabkan perbuatan mereka sendiri dan sesungguhnya Allah tidak zalim dengan hamba-hambanya ya, dengan makhluknya ya, dengan ciptaan-ciptaannya Allah tidak zalim. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa kok ayat ini bisa unik ya? Karena penggunaan kata abid. Abid artinya hamba ya. Abdun ya artinya hamba. Ya, jadi memang eh, makhluk, makhluknya Allah atau hambanya Allah atau ciptaannya Allah. Ya, jadi orang Yahudi ya abid disebutnya. Nah, tetapi Bapak Ibu sekalian, teman-teman yang dirahmati Allah, di dalam Quran itu ada juga kata ibad.
ya kan? Antara abid dengan ibad. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya kan ada kan di surah Al-Fajr? Ibad itu. Ibad jadi ibadi karena hamba-hambaku ya kan? Jadi bukan abid, bukan fadkhuli fi abidi wadkhuli tapi ibadi. Ada ibad, ada abid. Artinya apa ya? Hamba juga sama. Ya. Nah, kalau kita lihat yang lebih jelas, ini saya sudah apa? Sudah membuatkan perbandingannya di ayat yang lain juga ada ya. Nah, ini dia nih. Di Al-Baqarah ya. Al-Baqarah 186. Kalau ini ayat yang sedang kita bahas nih. Abid, ya kan? Ini ayat sedang kita bahas. Yaitu ayat 182 Ali Imran. Nah, ini pembandingnya. Ibad, bukan abid. Di Al-Baqarah ayat 186 yang begini-begini nih saya senang nih ya. Di sana ibad, di sini abid. Kenapa? Padahal sama-sama hamba. Ya, abdun sama-sama hamba ya. Artinya sama-sama makhluk artinya kan. Kita lihat bunyi ayatnya di Al-Baqarah ya. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li walyu'minu bi la'allahum yarsyudun. Ya, kita sudah familiar ya dengan ini ya. Apabila hamba-hambaku bertanya, itu kan hamba kan? Apabila hamba-hambaku bertanya tentang aku, maka jawablah aku dekat. Aku menjawab doa bagi siapa yang berdoa. Maka aku kabulkan. Ya, ya kemudian berimanlah. Hendaklah mereka meminta kepadaku dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka beruntung. Ya kan? Nah, di ayat yang kedua ini, wa idza sa'alaka ibadi, nah, hamba-hambaku bertanya tentang aku. Berarti konteksnya adalah hamba-hambanya Allah yang taat ya, yang soleh, yang taat. Di ayat yang atas, hamba-hamba Allah yang maksiat atau yang durhaka. Sebab orang-orang Yahudi kan, konteksnya kan. Ya makhluk-makhluknya Allah, mana ciptaan Allah juga kan Yahudi. Nah, kalau hamba Allah yang durhaka itu pakainya abid. Itu di semua kosakata Al-Qur'an. Kalau konteksnya lagi bahas hamba Allah yang durhaka, abid, tidak ada ibad. Kalau ibad itu pasti hamba Allah yang taat ya, kayak di surah Al-Fajr, wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, itu hamba yang masuk surga kan? Berarti ibad pakainya begitu. Ini konsisten ya Al-Qur'an di semua ayatnya antara abid dengan ibad. Abid itu kalau hambanya atau makhluk Allah yang durhaka, tapi kalau ibad makhluk Allah yang taat, ya. Nah, uniknya, nah ini sisi uniknya lagi nih. Uniknya, kenapa yang dipilih yang ibad untuk yang taat? Karena tulisannya mengandung huruf alif. Coba Bapak Ibu perhatikan lagi ya. Tulisannya mengandung huruf alif loh ini. Ibadi ini ada alifnya ini. Ibadi, ibad, ya kan? Ada alifnya. Alif itu adalah huruf yang digambarkan tegak, berdiri kokoh, ya. Terhormat abid itu, alif itu ya. Alif itu terhormat karena dia tegak, berdiri kokoh, ya. Sedangkan abid itu nggak pakai alif, pakainya ya. Yang ini ya, pakainya ya. Iya itu turun ke bawah. Bahkan titiknya di bawah, bahkan dua lagi ya, udah di bawah, dua lagi, dua di bawah semua ya kan? Artinya eh, lambang dari kerendahan, kehinaan ya. Sesuatu yang di bawah kan buat diinjak-injak ya kan? Nah, ini simbol dari huruf alif itu, huruf yang terhormat karena dia tegak dan kokoh. Iya, itu huruf yang rendah karena dia memang letaknya di bawah. Ya, jadi eh, untuk hamba-hamba Allah yang durhaka pakainya abid karena mereka itu orang-orang golongan orang rendah, ya kan? Durhakanya mereka itu menyebabkan mereka rendah derajat. Sedangkan orang-orang yang taat pakainya ibad karena mereka golongan orang-orang yang terhormat. Masya Allah ya. Ketika dijelasin kayak gini saya kagum.
luar biasa. Milihnya pintar banget ya. Ini apa namanya? Kalamullah ya. Kalau buatan manusia nggak bisa kayak begini. Karena dua-duanya artinya sama. Abid dengan ibad artinya sama. Ya, baru bisa dibedakan. Baru pakai Quran. Quran yang mulai membedakannya. Ini yang buat kita berdecak kagum. Subhanallah. Bisa ya. Antara abid sama ibad dipilih mana yang apa terhormat, mana yang rendah. Wah, subhanallah. Cakep, cakep ya. Ini halaman 74 ya. Baik, kita kembali lagi ke mushaf ini. Oke, sekarang halaman 75. Halaman 75, nah ini juga menarik ini. Ayatnya sudah hafal tapi kita belum tahu di mana keunikannya ya. 193 ya. Oh, salah. Stabilo harusnya ya. Ini dengan ini ya. Ini doa yang sering kita baca. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbana innana sami'na munadiya yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar ya 193 ya. Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami mendengar orang-orang yang menyeru kepada iman ya. Kami mendengar sami'na munadian panggilan dari orang-orang yang menyeru kami untuk beriman. Ya, untuk beriman. Berimanlah kepada Tuhanmu. Seruannya seperti itu. Ya, maka kami beriman wahai Allah ya. Kemudian Rabbana faghfir lana dzunubana. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami. Wa kafir anna sayyiatina. Dan hapuskanlah kesalahan-kesalahan kami. Wa tawaffana ma'al abrar. Dan matikanlah kami bersama golongan orang-orang yang dekat denganmu ya, abror. Nah, di sini ada dua nih yang jadi apa? Yang jadi permintaan, yaitu dosa, zunubana dengan kesalahan, sayyiatina. Untuk dosa, Quran ambil kata faghfir lana. Untuk kesalahan, ya artinya kalau dosa itu sesuatu yang besar ya, apa membangkang kepada Allah dengan perkara yang besar, makanya jadi dosa. Ya dosa besar lah ibaratnya. Sedangkan sayyiat, apa bedanya zunub dengan sayyiat, dosa dengan sayyiat? Sayyiat itu kesalahan, tapi kesalahan-kesalahan kecil. Ya, kesalahan kecil. Kalau zunub, dosa itu kesalahan besar. Nah, kesalahan besar dipasangkan dengan igfir lana. Yang kecil, kafir anna sayyiatina ya. Kafaroh. Cukup ditutupi saja. Kafaroh itu kan untuk menutupi ya. Kayak kafaroh puasa ya. Puasa kita batal di siang hari di bulan Ramadan gara-gara berhubungan sama istri. Ya sudah, itu sudah terjadi, maka ya udah gimana cara menutupinya? Menutupinya dengan puasa 2 bulan berturut-turut gitu. Itu namanya kafaroh kan? Jadi menutupi. Jadi kalau dosa kecil cukup ditutupin aja sama Allah Ta'ala. Yang penting nanti nggak kelihatan di akhirat gitu ya. Kesalahan-kesalahan kecil, dosa-dosa kecil, ya udah ditutupin, dibungkus, rapi. Yang penting di akhirat nggak kelihatan. Begitu. Maka cukup kafir anna sayyiatina. Tapi kalau dosa besar, zunubana, dosa besar, nggak cukup ditutupin ya. Orang dosanya besar, nutupin pakai apa ya? Maka yang dibutuhkan adalah pengampunan, dihapus selama-lamanya. Ya kalau hapus kan udah nggak ada lagi barangnya. Kalau nggak ada barangnya, ya nggak usah ditutupin, nggak ada yang bisa ditutupin, ya kan? Udah orang udah hilang barangnya. Maka yang dibutuhkan untuk dosa besar adalah pengampunan atau faghfir lana. Jadi ini ayat ini masuk dalam kategori ketepatan Al-Quran
dalam memasangkan ayat, ya. Zunubana dipasangkan dengan faghfir lana, wa kaffir anna dipasangkan dengan sayyi'atina. Wah, ini pas nih. Kalau dibalik aja, faghfir lana sayyi'atina wa kaffir anna zunubana. Jadi nggak cocok, ya. Dosa besar kok ditutupin, ya. Ya, bakal ketahuan juga, ya kan? Sepandai-pandainya menutupi bangkai, tercium juga, ya, kalau bahasa peribahasa, ya kan? Nggak cocok. Dosa kecil dihapus, yang perlu dihapus itu yang dosa besar, yang dibuang selama-lamanya itu yang dosa besar, begitu, ya. Masya Allah, ini salah satu dari eh, keindahan atau ketepatan dalam memilih kata. Jadi kita tahu, ya, oh, bedanya ini ya, zunubana dengan sayyiatina. Ya, kirain sama-sama dosa, ya, iya, tapi yang ini dosa besar, yang ini dosa kecil, ya. Baik, ini untuk halaman 75, ya. Nah, sekarang kita ke halaman 76. Ini adalah nasihat, ya, yang bisa didapat dari ayat. Ya, kita baca ayatnya sama-sama, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u amala 'amilin minkum min dzakarin aw unsa ba'dukum min ba'd. Falladzina hajaru wa ukhriju min diyarihim wa udhu fi sabili wa qatalu wa qutilu la ukaffiranna anhum sayyi'atihim wa la udkhilannahum jannatin tajri min tahtihal anharu thawaban min indillah wallahu indahu husnul thawab. Ayat ke-195. Fastajaba lahum, maka Allah mengabulkan doa mereka, ya. Fastajaba lahum rabbuhum, Tuhan mereka yaitu Allah mengabulkan permohonan mereka, ya. Anila udi'u amala amili minkum, karena kata Allah, aku, kata Allah, tidak menyia-nyiakan amal-amal dari kalian, baik yang laki-laki maupun yang perempuan, ya kan. Falladzina hajaru wa ukhriju min diyarihim. Maka kalian yang berhijrah, ini cerita tentang hijrah, ya. Kalian yang berhijrah, ya, keluar dari negeri kalian, ya kan? Atau terusir, ya, cocoknya terusir dari negeri kalian, atau yang disakiti, wa udhu fi sabili, disakiti karena menegakkan jalannya Allah, ya, disakiti di jalan Allah, gitu aja enaknya, ya. Kemudian apa lagi ini, waqatilu, yang berperang, waqutilu, yang terbunuh, ya. Kemudian la ukaffiranna anhum sayyi'atihim, pasti aku, kata Allah, akan menghapuskan, akan menutupi kesalahan-kesalahan mereka, ya. Wala udkhilannahum jannah, dan aku masukkan, kata Allah, mereka ke dalam sorga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, sebagai balasan pahala di sisi Allah. Sesungguhnya Allah, di sisi Allah ada pahala yang baik, ya. Baik, sebentar saya izin dulu, ya. Yuk, lanjut. Jadi ayat ini, lihat di awal ayatnya. Nah, lihat awal ayatnya ini, ya. Nih, fastajaba lahum, ya kan? Aku, kata Allah, mengijabah, menjawab. Jawab itu dari bahasa Arab, ya, istajabah, ya, menjawab, menjawab doa mereka, ya kan? Terus kemudian tiba-tiba lanjut ayatnya menerangkan tentang perjuangan mereka, atau ikhtiar mereka. Alladzina hajaru, mereka yang berhijrah, wa ukhriju min diyarihim, keluar dari negerinya, wa udhu fi sabil, dan disakiti di jalannya, di jalan Allah, wa qatalu, dan mereka yang berperang, wa qutilu, dan mereka yang terbunuh, ya kan. Jadi
Ada berapa macam itu usaha-usaha yang sudah mereka lakukan? Ya, para sahabat ya ini ya. Ada berapa macam usaha ikhtiar yang sudah dilakukan? Berhijrah, keluar dari negerinya, kemudian disakiti, kemudian berperang, kemudian terbunuh, ya kan banyak usaha-usaha mereka. Nah, ketika ayat ini dibuka dengan fastajabalahum, Allah mengabulkan doa mereka. Tetapi di tengah-tengah ayat disebutkan usaha-usaha tapi nggak begitu aja dikabulkan gitu ya kalau bahasa kita. Allah mengabulkan doa mereka. Tapi nggak begitu aja dikabulkan. Kamu tahu nggak kenapa mereka dikabulkan? Nih alasannya. Karena mereka sudah berhijrah dan mereka sudah keluar dari kampung mereka dan mereka juga disakiti di jalan aku kata Allah dan mereka juga sudah berperang dan mereka juga bahkan ada yang terbunuh begitu ya kan. Nah, berarti di balik doa yang diijabah selalu ada ikhtiar, selalu ada usaha yang besar di belakangnya. Begitu ya. Jadi ayat ini tuh nyambungnya enak banget, cakep banget. Ngabis bahas masalah doa diijabah, tiba-tiba bahas masalah usaha-usaha mereka itu. Mereka yang diijabah doanya itu sebetulnya usahanya apa? Begitu. Jadi tidak begitu aja doa diijabah, kitanya kagak usaha. Enggak, ya. Doa, kita doa sama Allah, kitanya usaha. Bahkan bukan cuma usaha, usaha yang besar, ya. Baru nanti akan kita lihat ijabahnya Allah. Fastajabalahum rabbuhum. Masya Allah, ya. Jadi ayat ini tuh memberi nasihat yang halus banget, ya. Enak banget ngasih nasihatnya, ya. Gitu, jangan jangan cuma doa doang, usahanya kagak. Eh, Doa kemudian diiringi dengan ikhtiar. Ya, itulah yang menyebabkan doa itu diijabah. Masya Allah ya. Ini akhir dari surat Al Imran ya, tapi bukan akhir dari pembahasan kita karena kita masih sampai juz 5 ya. Yuk lanjut lagi halaman 77 ya. Halaman 77. Nah ini seru ini ya. Ini sering ya saya bawa kalau di Zoom-Zoom yang dulu-dulu ya untuk menerangkan keumuman kata yang dibawa dalam Al-Qur'an sebetulnya kekhususan kata tapi sebetulnya maknanya umum begitu ya. Nah ini ayatnya ini. Wala ta'kulu ya. Yuk kita baca sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa atul yatama amwalahum wa la tatabaddalul khabitha bit thayyib wa la ta'kulu amwalahum ila amwalikum innahu kana huban kabira ya. Nah, ini bagi kita yang coba mentafsirkan Al-Qur'an. Nah, ketemu ayat yang seperti ini sulit ya. Jadi memang jangan tafsir Al-Quran ya. Jangan tafsirin sendiri kalau nggak punya ilmunya. Ya, mendingan kembali kepada kitab-kitab tafsir. Ya kan? Kenapa? Karena ada kata pemilihan kata-katanya unik ya. Contohnya ini. Wa atul yatama amwalahum ya. Ayat kedua. Dan berikanlah kepada anak-anak yatim harta mereka. Nah, ini orang yang ditinggalin harta anak yatim. Kasih hartanya sama mereka ya. Dan janganlah kamu menukar yang baik dengan yang buruk. Tatabaddalu al-khabisa bit-thayyib ya. Yang jelek ditukar sama yang bagus ya, ya. Yang jelek dikasih ke anak yatim, yang bagus dipakai sendiri. Jangan ya, kan itu harta ya kasih apa adanya. Wala ta'kulu amwalahum dan jangan kamu memakan harta anak yatim itu ya, begitu. Ila amwalikum bersama dengan kamu memakan hartamu juga. Jadi harta anak yatim dicampur dengan harta kamu, kamu makan itu. Innahu kana huban kabira. Itu adalah dosa yang besar. Ya. Nah, ini yang ditandai adalah wala ta'kulu. Janganlah kamu memakan harta anak yatim, ya kan? Berarti di ayat ini larangannya dari Allah, yang dilarang oleh Allah itu kalau harta anak yatimnya dimakan. Kalau nggak dimakan berarti nggak dilarang dong. Kan jelas ini wala ta'kulu, jangan dimakan. Ya kan? Misalnya
kita dititipin duit anak yatim, ya kan? Duitnya kita belikan makanan. Kemudian kita makan duitnya tuh. Itu nggak boleh, namanya memakan harta anak yatim. Tapi kalau duitnya kita belikan pakaian, kemudian bajunya kita pakai. Kan nggak dimakan baju, dipakai kan? Duitnya kita belikan motor. Motornya kita kendarain. Kan motor nggak dimakan. Motor kita naikin kan? Ah, apakah boleh? Kayak gitu, begitu. Karena kalau melihat tekstual ayatnya, hanya kalau dimakan tidak boleh. Ya, hanya kalau dimakan tidak boleh. Ya, harta anak yatim itu nggak boleh dimakan. Tapi kalau dipakai buat yang selain dimakan, dibelikan handphone, ya kita buat main WhatsApp, dibelikan baju buat dipakai, dibelikan motor buat dikendarai, ya berarti nggak apa-apa dong, kan nggak dimakan. Nah, inilah dia keunikan Al-Quran, ya. Nah, kita tidak bisa menafsirkan kalau tidak punya ilmu. Jadi takulu di sini mengandung ilmu yang dalam loh. Ilmu apa? Ilmu bahwa segala sesuatu itu ada intinya, ada intinya. Manusia berbuat curang, berbuat korupsi, ya, menggelapkan harta anak yatim, itu yang paling dominan, yang paling umum karena dorongan perutnya, ya begitu. Maka disebutkan di sini apa? Dorongan yang paling umum, dorongan yang paling umum yang dikerjakan manusia. Tapi sebetulnya yang dilarang bukan cuma yang makan doang ya, yang dipakai juga nggak boleh, yang dikendarai juga nggak boleh. Intinya untuk tujuan apapun nggak boleh makan apa menggelapkan harta anak yatim itu nggak boleh. Cuma disebutkan makan karena paling banyaknya tujuan yang utama dilakukan orang adalah karena memang memenuhi syahwat perutnya gitu. Jadi makan itu mewakili dari tujuan-tujuan lain ya. Tapi orang apa menggelapkan harta anak yatim dengan tujuan yang lain juga banyak dan itu semuanya nggak boleh ya. Baik, jadi ini bagus ini. Makan di sini ternyata bukan hanya makan maksudnya, tapi yang lain-lain selain makan juga ikut ke bawah. Cuma makan yang disebutin. Karena memang tujuan utama biasanya urusan makan. Ya kan? Oh, cakep ini. Ini ayat cakep ya. Lanjut. Kita ke halaman berikutnya Bapak Ibu, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah. Halaman 78 ya. Halaman 78 ini juga sama ya. Temanya masih sama. Sesuatu itu kalau terkait sama Al-Qur'an jangan baca terjemahannya langsung kita ambil menafsirkan sendiri, jangan. Bisa keliru ya kan, kayak tadi makan ternyata yang nggak dimakan juga nggak boleh. Ini juga sama ini. Ya, kalau kita lihat di ayat ke-11 ya. Ada fauqa di sini. Ini ayat tentang pembagian warisan. Yuk kita baca ya ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yusikumullahu fi auladikum. Lidzakari mithlu hadzil unthayain. Fa in kunna nisa'an fawqa thnataini falahunna thulutsa ma tarak ya. Nah, ini dia nih. Apa namanya? Di ayat ke-12 ini ya. Nah, ayat ke-11 ya. Allah telah mewasiatkan atau mensyariatkan ya kepadamu tentang pembagian waris untuk anak-anak kamu ya. Ini anak-anak kamu. Bagaimana warisan itu dibagi untuk anak-anak kamu? Laki-laki dapat 2 bagian dari perempuan ya. Laki-laki dapat 2 bagian dari perempuan. Nah, ini nih yang kita lingkarin. Apabila perempuannya fauqa itu lebih, fauqa lebih dari 2, maka untuk perempuannya itu 2/3 ya. Lebih dari 2, maka bagian mereka 2/3 dari harta. Ini saya baca di terjemahan versi Kementerian Agama juga sama ya. Apabila lebih dari 2, jadi fauqa itu memang lebih, diartikan lebih ya, lebih dari 2 ya. Namun di sini ada catatan kaki begitu.
Nah, kenapa? Karena berarti artinya adalah kalau anak perempuannya lebih dari dua, berarti kalau anak perempuan dari almarhum ya, kan ini kan tentang warisan. Almarhum meninggal dunia, dia ada warisan, warisannya mau dibagi kepada anak-anaknya almarhum. Nah, anak-anak almarhumnya ada yang perempuan. Nah, perempuan ini jumlahnya lebih dari dua. Berarti apa anak perempuan tiga kayak atau empat kayak, pokoknya lebih dari dua. Maka ambil dulu 2/3 baru bagi itu kepada si perempuannya. Ambil 2/3 baru bagi kepada si perempuan. Masalahnya adalah di dalam hukum waris yang kita pelajari, ya itu sumbernya dari Quran juga ya. Hukum waris ya, faraid itu anak perempuan dua sudah dapat 2/3. Jadi bukan lebih dari dua ya. Kalau di sini kalimatnya fauqa ifnata ini lebih dari dua. Padahal tidak harus 3, 4, 5, 6, nggak harus. Mulai dari dua pun dia sudah dapat 2/3 gitu. Begitu ya. Jadi eh, kata-kata fauqa di sini apa namanya tidak berfungsi. Atau ifnata ini yang tidak berfungsi. Lebih dari satu seharusnya. Lebih dari satu berarti kan 2, 3, 4 dan seterusnya. Kenapa kalau lebih dari dua bilangnya? Padahal dua juga ikut termasuk begitu, ya. Dua juga ikut termasuk. Nah, ternyata ulama ini mengambil kesimpulan seperti ini, ya. Itu juga dari ayat yang lain di dalam Quran. Nah, makanya ketika kita mau mentafsirkan Al-Quran, kita harus tahu dulu ada nggak nih konteks yang kayak begini modelannya di ayat yang lain. Ternyata ada ya di ayat 176 surat yang sama ya. Surat An-Nisa juga. Coba kita lihat 176. Yuk, biar kita lihat langsung ya. Nanti kita kembali ke 78 ya. Yuk. Ayat 176 mana ini? Nah, ini salah satu kelemahan aplikasi ini ya, kalau buka halaman satu-satu. Ya, nggak bisa langsung kita pengen ke halaman sekian. Nah, gitu ya. Lihat di sini. Ya, di sini dua saudara perempuan. Fa nata ifnata ini. Nah, dua saudara perempuan, ya kan? Itu mendapatkannya 2/3. Kalau urusan saudara perempuan, eh, asal ada dua aja, udah langsung berlaku hitungan ya, hitungan bahwa dia udah disebut banyak ya karena udah dua, apalagi lebih dari dua ya, tiga empat ya, dua aja udah disebut banyak. Nah, kata ulama lah, saudara perempuan aja dua udah dihitung banyak, kenapa anak perempuan dua belum dihitung? Harusnya anak perempuan mulai dari dua juga sudah dihitung karena dikiaskan dengan ayat ini. Begitu, ya. Maka di halaman 78 yang tadi, ya, halaman 78 yang tadi, walaupun kata-katanya adalah fauqa isnata ini, di atas dua, tetap aja sebetulnya dua juga masuk, dua anak perempuan, tidak harus di atas dua, ya, begitu. Inilah dia salah satu dari keunikan seolah-olah ayat ini menjadi teka-teki gitu, bahwa untuk memahami satu ayat kita tetap harus mengerti konteks keseluruhan Al-Quran dari ayat yang lain. Begitu. Kalau plek ketiplek ayat ini doang, yang dipakai satu ini doang, wah udah bisa salah pemahaman kita. Begitu. Karena tidak ada ya mazhab manapun tidak ada yang menyebutkan
Nah, anak perempuan itu dapat 2/3 kalau dia jumlahnya 3, 4, 5, atau 6. Ya, kalau dua, dia masih nggak dapat 2/3. Wah, itu nggak ada. Kenapa? Karena dua pun sudah dapat 2/3. Begitu ya. Nah, ini salah satu dari keunikan juga ya. Unik. Unik karena ada fauqoknya di sini. Padahal maksudnya tidak harus di atas dua. Dua pun sudah masuk ya. Begitu. Baik. Bapak Ibu teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, lanjut lagi. Ya, sedikit lagi nih. Halaman 79 juga menarik. Halaman ini masih seputar warisan-warisan semua ya, surat An-Nisa kan ya. Seputar warisan-warisan. Halaman 79 ada di ayat 12, takdim dan takhir. Ya, yuk kita lihat. Tuh, ya kan? Ada wasiyah, ada dain ya. Saya garisin dua-duanya deh ya. Ini ayatnya dari atas membicarakan pembagian-pembagian ya. Walakum nisfu ma taraka au azwajukum illam yakul lahunna walad. Ya, kamu berikan separohnya ya kepada suami kamu apabila tidak punya anak dan seterusnya. Kalau punya anak nanti berapa seperempatnya, nanti berapa terus ya. Nah, kita langsung masuk ke kata yang ingin kita bicarakan ya, yaitu mulai dari sininya. Nah, min ba'di wasiyati yusa biha audain ghaira mudar wasiyatan minallah wallahu alimun halim ya. Ayat ke-12 ya. Jadi pembagian warisan itu setelah mimba dia, setelah menunaikan wasiat ya, dan juga wasiat dari apa yang diwasiatkan oleh almarhum ya, dan juga setelah membayar hutang ya, agar ya ghairu mudhar ya, ya yang tidak menyusahkan ahli waris ya kan. Nanti kalau utang belum bayar ahli warisnya jadi kesusahan, dia yang ditagih ya kan. Ambil dulu dari harta almarhum tersebut ya. Wasiyatan minallah, demikianlah ketentuan dari Allah. Sesungguhnya Allah alimun halim, maha mengetahui lagi maha penyantun. Nah, eh, keajaiban atau apa ya, keunikan dari ayat ini, wasiat disebut duluan baru hutang. Mim ba'di wasiyati yusobiha au dain. Wasiat baru dain. Wasiat dulu disebutkan. Berarti kan kita sudah belajar ya. Kalau didahulukan oleh Al-Quran, berarti itu yang lebih diutamakan. Ya, padahal di dalam ilmu faraid, ilmu pembagian waris ya, utang itu lebih utama daripada wasiat. Artinya yang dipotong duluan tuh hutang. Jadi almarhum meninggalkan harta, misalnya ada orang meninggal, dia meninggalkan harta 100 juta. Ditanya dulu, dia punya hutang nggak? Oh, dia punya hutang ke pamannya 10 juta. Potong dulu utang 10 juta. Baru tinggal 90 gitu. Nah, kemudian baru pertanyaan kedua, dia pernah berwasiat nggak? Wasiat itu artinya saya ingin memberikan harta saya 10 juta untuk pembantu saya misalnya ya. Jadi orang lain dikasih harta juga. Padahal kan itu harta seharusnya buat ahli waris ya. Tapi ini orang lain yang bukan ahli waris dikasih harta. Mungkin karena pembantu itu merawat saya ketika saya sakit, ketika apa. Jadi saya pengen bantu dia. Nanti kalau saya meninggal, kasih dia 10 juta. Nah, berarti dikurangi lagi dong 10 juta. Begitu ya. Maka sebetulnya di dalam prakteknya itu hutang dulu yang dikerjakan. Bayar hutang dulu, baru menunaikan wasiat. Tapi kenapa ayat ini wasiat dulu ya? Mimba diwasiyati yusa biha audain. Wasiat dulu baru hutang ya. Padahal kan prakteknya hutang dulu baru wasiat. Nah, ini dia. Jadi meskipun hutang yang ditunaikan lebih dulu, tapi biasanya wasiat yang sering diabaikan sama ahli waris ya. Kalau hutang sih
jarang-jarang diabaikan. Kenapa? Karena nagih. Yang punya utangnya nagih. Para ahli waris, bapak, ibu ya, ini almarhum dulu punya utang sama saya 10 juta. Ya, dia kan sudah meninggal. Jadi saya nagih kepada Anda semua. Anda kan ahli waris. Utang biasanya ditagih sama yang punya utang. Makanya nggak usah diingetin, nggak usah terlalu diutamakan juga. Orang pasti inget. Tapi kalau wasiat, biasanya nggak enak ya. Orang yang dapat wasiat, pembantunya, Bapak Ibu, sebetulnya kemarin Pak Bos wasiat. Bahkan kadang-kadang yang diberi wasiat itu nggak tahu. Jadi si almarhum ini ketika masih hidup, dia berwasiatnya, dia mengucapkan itu kepada anaknya, ya kan? Nah, anaknya nggak nyampein. Wah, ini kalau disampein wasiat nih, ya bisa ngurangin jatah waris kita. Mendingan kalau nggak usah disampein deh. Nah, kadang-kadang begitu. Maka di dalam Quran disebutkan lebih dulu wasiat. Hati-hati loh, kalau punya wasiat tetap harus ditunaikan. Ya, jangan mentang-mentang jadi motong jatah warisan, jadi Anda tidak menunaikan. Jangan begitu ya. Maka disebutkan lebih dulu. Subhanallah. Jadi memang ada tujuannya disebutkan lebih dulu biar dipentingin sama ahli waris ya. Jangan nggak mentingin ya. Itu urusan wasiat. Dan wasiat ini juga salah satu hikmahnya ada satu ulama yang bagus sekali menyebutkan ya. Kenapa kok wasiat ini begitu dipentingkan dalam Islam ya? Maksimal sepertiga dari harta yang ditinggalkan almarhum itu boleh dia wasiatkan. Jadi, ketika manusia meninggal dunia, dia meninggalkan harta kan? Harta itu kan dikasih sama Allah kan? Harta kan titipan Allah, ya. Ketika dia meninggalkan harta, ya sudah kembali kepada Allah. Jadi, Allah yang mengatur itu harta buat siapa. Makanya ada ilmu waris. Nah, itu kan ilmu waris kan ya Allah yang ngatur. Ya walakum nisfu ma taraka azwajakum, untuk suami dapat setengah kalau tidak punya anak. Tapi kalau punya anak dapatnya seperempat. Untuk anak kalau laki-laki dia dapat berapa, perempuan berapa ya. Nah, kalau dia masih ada punya ibu, masih punya bapak, dapatnya berapa, berapa. Itu semua diatur sama Allah tuh. Kenapa? Emang harta itu dari Allah datangnya? Ya terserah Allah dong kalau mau ngatur, ya kan? Tetapi Allah itu maha bijaksana banget ya. Meskipun begitu, ya tetap aja almarhum kan eh, orang yang dititipkan harta. Ya bolehlah dia kalau mau ngatur juga. Kalau dia punya pilihan juga itu harta buat siapa dengan jalan wasiat gitu. Jadi almarhum si manusia itu dia boleh juga loh dikasih kesempatan sama Allah. Ya sok kamu juga mau ngasih siapa nih buat nanti harta yang kamu tinggalin? Oh iya, saya mau ngasih kepada tetangga saya di sebelah rumah ya. Selama ini dia sudah berjasa banget sama saya. Kalau saya meninggal sudah pasti dia nggak dapat warisan karena dia bukan ahli waris kan. Anak bukan, saudara bukan, ya kan tetangga kan nggak dapat waris. Tapi saya pengen seperempat harta saya buat dia nanti. Oh begitu. Allah berikan kesempatan kepada manusia untuk mengatur juga hartanya nanti kalau sudah meninggal mau diberikan kepada siapa yang dia inginkan ya. Nah, dikasih kesempatan tuh minimal maksimal sepertiga. Ya kalau mau diambil semua sepertiganya ya, tapi kalau seperempat atau seperlima atau disebutkan jumlah sekian juta ya sudah tidak apa-apa ya, Masya Allah. Jadi wasiat itu adalah bukti betapa bijaksananya Allah Ta'ala sama manusia. Ya walaupun itu harta pemberian Allah, Allah sudah ngatur nanti buat siapa kalau nanti kamu meninggal dunia. Tetap kamu dapat kesempatan juga kalau kamu punya orang yang pengen kamu kasih. Silakan. Dengan jalan apa? Dengan jalan wasiat. Jadi ada apa? Ada aturannya ya, dikasih aturan yaitu dari cara wasiat. Masya Allah ya. Baik, yang berikutnya. Ini lucu ini. Ya, ini salah satu ayat yang eh, halus sekali ya, menggambarkan betapa Al-Quran itu bahasanya sangat berbudi luhur, sangat adabnya tinggi, bukan pakai bahasa-bahasa kotor, bukan ya. Nah, ini ada di ayat 19. Kita baca ayatnya.
ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an tarithun nisaa karha wa la ta'dhuluhunna litadhhabu bi ba'di ma ataitumuhunna illa an ya'tina bi fahishatin mubayyinah wa 'ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa 'asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Ayat ke-19. Wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, tidaklah halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa. Ini jahiliyah ya. Ya, istri diwarisin kepada anaknya. Perempuan yang sudah dinikahi sama bapaknya itu bisa diwarisin kepada anak. Jadi anak yang nikahi perempuan itu ya, nauzubillah. Tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya. Ya, begitu. Nah, kemudian kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Ya, ini eh, apabila mendapati istri eh, melakukan perbuatan yang kurang terpuji, maka boleh dikasih teguran, ya kan? Kemudian kalau nggak mempan juga, ya sudah boleh ditalak dia dengan cara baik-baik, ya, begitu. Nah, kemudian lanjut lagi. Nah, ini yang akan kita bahas. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Dan kamu bergaullah kepada istrimu dengan cara yang baik, ma'ruf, ya. Fa'in karihtumuhunna, kalau kamu memang udah nggak suka sama mereka, sabar, kamu perlakukan dengan sabar, ya. Kemudian kamu lakukan mereka dengan sabar. Kemudian asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Boleh jadi kamu nggak suka, tapi di situ ada kebaikan dari Allah yang banyak gitu. Jadi kamu sabarin dulu, jangan langsung tiba-tiba main talak aja istri kamu gitu, ya. Nah, ini yang menariknya dari pemakaian kata wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulkanlah istri kamu dengan jalan yang baik, ya. Kalau dari bahasa Arab, ashir ya, ashir itu artinya 10 loh, ya. Wahid, isnin, salasah, arba, khamsah, kemudian sittah, sab'ah, kemudian samaniyah, tis'ah, asyroh, ya kan? Ashir atau asyroh. Kalau ashir ke 10, ya sama. Asyroh 10. Jadi ashir itu sebetulnya 10. Ya, tapi memang orang Arab biasa menyebut ashir sebagai eh, dua orang yang punya kedekatan. Begitu. Kan 10 itu 1 sama 0 ya kan? Bisa disebut 10 kalau ada satunya sama ada nolnya. Dia nggak bisa berpisah. Kalau nolnya nggak ada, ya nggak jadi 10 nyebutnya kita, ya kan? Atau kalau satunya nggak ada, ya nggak jadi 10 juga. Nah, maka 1 dengan 0 itu selalu bersama-sama di dalam angka 10. Ya memang yang namanya 10 ya 1 dan 0, ya kan? Maka asyir itu menggambarkan kedekatan kedua orang. Jadi orang-orang itu bilangnya asyiruhunna. Itu dua orang yang sedang berdekatan, ya kan? Atau hubungan mereka dekat begitu. Nah, tetapi tidak menuju kepada hubungan suami istri, beda lagi ya. Artinya berhubungan badan ya, berhubungan intim. Enggak. Dalam omongan orang Arab biasa, yaitu hanya dua orang ini punya hubungan dekat lah gitu ya. Apa teman dekat, apa sahabat dekat, atau memang dia suami istri, menggambarkan hubungannya aja ya. Ikatan kejiwaannya aja dekat gitu. Tetapi di dalam konteks ayat ini justru diarahkan menjadi hubungan suami istri. Apabila kalian para suami berhubungan suami istri dengan istri kalian, berhubunganlah dengan cara yang baik. Nah, ini bahasanya halus banget. Enggak pakai ngomong berhubungan sama istri, tapi pakainya ashir. Ashiruhunna. Yang justru asal katanya dari angka 10 ya. Jadi angka 10 berubah makna jadi hubungan antara kedua
insan manusia yang dekat, berubah makna lagi menjadi hubungan suami istri. Dari sebab apa? Dari sebab Quran itu memilih bahasa yang paling halus, ya. Jadi di sepanjang Quran, ya, dari surat pertama sampai surat ke-114, ya, kalau menyebutkan hubungan suami istri atau hubungan intim, nggak pernah pakai bahasa itu. Karena bahasa itu terlalu kurang sopan, ya. Selalu pakai bahasa yang sopan. Ya, contohnya ini. Ashiruhunna bil ma'ruf, ya. Kalian dekat, berdekatan, kalian wahai para suami dengan istri kalian dengan cara yang ma'ruf. Oh, ini halus banget, ya. Jadi siapa bilang Quran itu bahasanya kotor, bahasanya tidak halus, bahasanya kasar. Siapa bilang ini halus, halus banget ini, ya. Kadang-kadang juga mengambil perumpamaan istri kalian adalah ladang-ladang bagi kalian. Itu kan halus banget itu, ladang loh, halus, enggak nyebut hal-hal yang kotor, hal-hal yang jorok, enggak ya. Subhanallah, ini salah satu kehalusan bahasa Al-Quran, ya. Baik, yuk kita lanjut kembali halaman 81. Nah, 82 sudah juz 5, ya. Berarti ini halaman terakhir yang akan kita bahas, ya. Ayat ke-23 ini kata-katanya banyak, ya. Tapi bisa kita ambil contoh satu aja. Ini aja, ammatukum, ya. Yuk kita baca ayatnya. Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti wa ummahatukum lati arda'anakum wa akhwatukum minar radha'ah wa ummahatu nisaikum wa rabaikum allati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihinna فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم, ya, dan seterusnya sampai akhir ayat. Jadi ini menceritakan tentang orang-orang yang haram dinikahi, ya, dari sudut pandang yang diajak bicaranya laki-laki. Jadi ntar kalau orang-orang yang diharamkan bagi seorang laki-laki adalah, nah, ini ibu kalian haram dinikahi, ya, anak perempuan kalian, saudara perempuan gitu. Jadi kalau siapa orang-orang yang haram dinikahi bagi seorang perempuan, ya, berarti perempuan, ya, berarti dia punya anak laki-lakinya, ya. Kemudian orang tuanya berarti bapaknya, begitu. Tapi yang diambil sampel adalah sudut pandang manusianya ini laki-laki. Maka kalau dia laki-laki, yang diharamkan bagi dia adalah ibunya, kemudian anaknya yang perempuan haram untuk menikah, saudara perempuannya haram untuk menikah, wa amatukum, bibinya, bibi dari bapak, ya, amah, wa khalatukum, bibi dari ibu, ya. Kemudian wa banatul akh, ponakan, ponakan yang perempuan berarti, ya, dari saudara laki-laki, dan ponakan dari saudara perempuan. Nah, ini menarik ini. Kenapa menariknya? Karena eh, yang berasal dari garis saudara laki-laki disebutkan lebih dulu. Contohnya, ammatukum disebutkan lebih dulu dari khalatukum. Banatul akhi, ya, banatul akhi nih disebutkan lebih dulu daripada banatul ukhti, ya kan? Nah, jadi bibi, tapi bibi yang dari bapak disebutkan lebih dulu, baru bibi dari ibu. Berarti dari laki-laki dong. Ponakan, tapi ponakan yang berasal dari saudara laki-laki disebutkan lebih dulu, baru ponakan dari saudara perempuan. Ya, iya kan? Padahal mah sama aja.
Kalau mau menyebutkan ponakan dari saudara perempuan juga nggak kenapa-napa ya kan. Tapi kenapa dari yang laki-laki yang disebutkan di awal? Atau bibi juga dari bapak, dari bapak berarti dari laki-laki kan, daripada bibi dari ibu. Kenapa? Nah, ini ketika melihat ayat ini, ulama kan mendalami ya. Ini hikmahnya apa tuh? Urusan pernikahan, ini kan lagi bahas urusan pernikahan ya, yang haram dinikahi. Berarti urusan pernikahan, sudut pandangnya diambil manusianya itu laki-laki, ya kan? Siapa yang diharamkan nikah kalau dia laki-laki, ya kan? Dan kemudian ketika disebutkan orang-orang yang diharam dinikahinya, itu juga ngambil dari jalur saudara laki-laki dulu yang disebutin. Ya kan, bibi dari bapak laki-laki, baru bibi dari ibu. Ponakan dari saudara laki-laki, baru ponakan dari saudara perempuan. Ya kan, kenapa kok laki-laki mulu ini? Ya, jawabannya itu. Karena ini urusannya urusan nikah. Kalau urusan nikah, biasanya memang laki-laki yang paling agresif. Iya kan? Laki-laki yang paling agresif. Jadi pas banget ini objeknya itu laki-laki terus. Karena memang sudut pandang syahwat, sudut pandang dorongan pengen kawin, itu emang lebih besar adanya di laki-laki. Iya kan? Jadi luar biasa ini ayat itu nyambung dengan kenyataan sehari-hari. Begitu ya. Ya emang laki-laki ya, kita jujur aja ya kan. Kalau laki-laki pemuda-pemuda ya, yang masih bujangan ya, kalau sudah ngelihat wah ini kayaknya eh, calon pendamping saja. Oh, dikejar dia, agresif dia ya sampai dapat laki-laki. Kemudian juga pokoknya urusan hal-hal terkait sama nikah lah, laki-laki. Maka tepat sekali ayat ini, sudut pandang penceritaannya objeknya itu manusia itu kalau dia laki-laki. Siapa yang diharamkan untuk menikah? Padahal bisa aja objeknya itu perempuan ya kan. Yang diharamkan adalah bapaknya dan anak laki-lakinya. Kemudian dan saudara laki-lakinya kan bisa aja. Tapi diambil sampelnya justru laki-laki. Dan diurutkannya pun orang-orang yang diharam nikahi itu kalau yang punya garis persaudaraan dari laki-laki lebih dulu, maka disebutkan lebih dulu. Jadi semuanya serba laki-laki ya. Ayat ini adalah ayat laki-laki gitu ya. Karena memang bahasnya masalah nikah. Baik, Bapak Ibu, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah ya. Sudah halaman terakhir dari juz keempat, ya insya Allah akan kita sambung. Tetapi saya mohon maaf ya, ada kemungkinan Senin depan kita libur ya untuk sementara Zoom-nya, karena saya ada kegiatan yang tidak bisa diwakilkan ya. Jadi begitu saya lihat lagi jadwalnya, lah kok ini hari Senin ya. Sedangkan ini terkait dengan orang-orang orang dari luar negeri. Jadi mereka nggak bisa diganggu gugat juga waktunya ya. Kalau diganggu gugat nanti ketinggalan pesawat ya kan. Planningnya sudah begitu, jadi mendingan saya ngalah deh. Ini doruri ya, urgen. Jadi ada kemungkinan pekan depan kita libur untuk sementara dan insya Allah akan kita lanjutkan lagi di pekan berikutnya di Senin berikutnya ya. Nanti kita tunggu pengumuman resminya dari Mas Admin ya. Baik. Oh, lampu saya sudah padam. Oh, belum padam. Bapak Ibu, terima kasih banyak. Kita tutup bersama-sama dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Arafat. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih dan mohon maaf sebesar-besarnya. Alhamdulillah. Jazakallah khair Ustaz. Terima kasih Ibu Erna, Mas Rizkon Zaid, terima kasih Ibu Ngatini, Pak Dadang, Pak Salihah Ibrahim, Bapak Muhammad Ali, dan semuanya 95. Oh sudah turun, sudah pada keluar. Yuk kita keluar juga yuk sama-sama ya. Makasih banyak ya. Yuk, 3, 2,